Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-6 dengan judul Tauhid Islami. Bab Sifat Nafsiyah. Sebagai umat muslim yang pernah belajar agama, atau mengaji makrifat atau tauhid, pasti kenal dengan sifat 20. Bahkan, di surau-surau atau di masjid-masjid sering kali kita dengarkan sifat-sifat 20 ini dilantunkan sebagai pujian sebelum salat fardu didirikan. Sifat-sifat 20 itu adalah 20 sifat yang diatributkan kepada Tuhan. Loh, apakah sifat Tuhan itu hanya 20? Tentu saja bukan. Berbagai sifat Tuhan telah banyak diterangkan dalam Al-Quran. Namun, 20 sifat itu telah memuat semua sifat yang diberitakan di dalam Al-Quran tersebut. Ke-20 sifat itu disebut sebagai sifat wajib. Dinamakan sifat wajib tidak berarti sifat yang wajib diketahui manusia. Sifat wajib itu merupakan sifat keniscayaan pada Tuhan. Jika ada 20 sifat wajib, maka lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Misalnya, Tuhan itu maha mengetahui, maka mustahil jika Tuhan itu bodoh, atau pada keadaan tertentu mengalami kebodohan. Itu jelas tidak mungkin, atau mustahil. Nah, ulama Islam yang pertama kali merumuskan ke-20 sifat itu adalah Ali ibnu Ismail Abul Hasan al-Asy'ari, atau biasa disebut al-Asy'ari saja. Beliau dilahirkan di kota Basra, Irak, pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah di Baghdad. Bagi mereka yang belajar tauhid, ke-20 sifat itu hanyalah sifat untuk Tuhan semesta alam. Lain halnya dengan tauhid yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, ke-20 sifat itu juga sifat wajib yang dimiliki oleh manusia sempurna, insan kamil. Yang membedakan manusia sempurna dengan Tuhan hanyalah pada sifat jais, boleh dalam bahasa Jawa disebut menang. Sifat ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Ya, karena hanya Tuhanlah yang memiliki kewenangan absolut untuk menguasai alam semesta tanpa diganggu-gugat. Dia sah berbuat apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Meskipun dia memiliki kekuasaan yang absolut, akan tetapi dia sama sekali tidak sewenang-wenang. Apa yang disebut sebagai sifat nafsiyah itu? Inilah sifat yang berkaitan dengan diri atau zat. Kata zat sengaja dibedakan dengan zat. Kata zat dikaitkan dengan benda, baik itu yang berwujud gas, cair, maupun padat. Dan kata zat tidak ditemukan dalam kamus, karena kata ini diserap secara utuh dari kata Arab zat, yang artinya diri sendiri, esensi. Jadi, kata ini ditulis untuk membedakan dari zat yang bersifat material. Wajib ada telah diterangkan bahwa ke-20 sifat itu bersifat wajib. Sifat-sifat yang mengandung makna, harus, dan tidak mungkin tidak. Nah, sifat nafsiyah merupakan sifat yang diatributkan pada adanya Tuhan. Dari kacamata sifat 20, Tuhan itu wajib adanya. Dengan kata lain, Tuhan pasti ada, dan mustahil bila tidak ada. Syekh Siti Jenar tidak melakukan akrobat pikiran sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kalam, teolog muslim, atau mereka yang disebut ahli di bidang ilmu ketuhanan. Syekh Siti Jenar adalah langsung praktisi sifat 20 tersebut. Baginya, kalau sifat 20 itu hanya untuk Tuhan maka akan terjadi keterpisahan antara Tuhan dan manusia. Dalam arti kata, keberadaan Tuhan dianggap berada di luar manusia. Kalau demikian, baik Tuhan maupun manusia sama-sama sebagai sesuatu yang bersifat baru. Dan Tuhan pun dianggap sebagai sesuatu yang menempati ruang di luar tempat manusia. Pendapat demikian itu ditolak oleh Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, sifat 20 itu ya diatributkan kepada Tuhan, demikian pula juga diatributkan kepada manusia sempurna insan kamil. Hanya sifat menang yang membedakannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan Tuhan dan manusia itu seperti orang yang bercermin dengan bayangannya sendiri yang ada di dalam cermin tersebut. Coba perhatikan dengan saksama, apa bedanya yang bercermin dengan bayangan dalam cermin. Dari segi sifat yang diamati, tentu tak ada bedanya. Tapi dari segi hakikat, semua gerak-gerik bayangan itu tergantung dari gerak-gerik orang yang bercermin itu pula. Ibarat yang bercermin itu Tuhan yang Maha Esa, maka manusia yang dapat menjadi bayangannya pasti berupa manusia sempurna atau insan kamil dalam bahasa Arabnya. Yang di dalam hadis telah disebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk berbudi pekerti Tuhan. Tahalaku bi akhlaqillah, berbudi pekertilah dengan budi pekerti Allah. Kalau dalam ajaran kejawen biasa disebut biso'o asari robatoro, diharapkan bisa berbudi pekerti luhur layaknya dewa. Loh, apa tidak terjadi fatalisme, sikap hidup yang berserah pada nasib atau takdir? Tentu saja tidak, fatalisme berlandaskan pada ketidaktahuan. Fatalisme hanya berdasarkan kepercayaan belaka, anut grubyuk. Ya, sikap hidup yang berserah diri pada nasib itu lahir dari kepercayaan buta.
Sedangkan sikap hidup berakhlak sesuai dengan akhlak Tuhan itu lahir dari keimanan yang dalam. Dan keimanan itu merupakan produk dari pemberdayaan akal dan kebeningan batin. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah setelah melakukan kontemplasi, perenungan, tafakur, telaah atas sifat-sifat bintang, rembulan, dan matahari. Sebelum beriman kepada Allah, Muhammad melakukan tahanuts pada setiap bulan Ramadan. Dan itu beliau lakukan selama beberapa tahun sebelum kebangkitannya sebagai seorang nabi. Manusia Adam merupakan citra Tuhan. Manusia adalah surahnya, gambarnya. Nah, manusia yang demikian ini wajibul wujud. Dia wajib adanya. Artinya, manusia sempurna alias insan kamil itu pasti ada di muka bumi ini. Dia pasti ada karena ia merupakan citra atau bayangan Tuhan. Setiap saat ia ada, hanya sebagian kecil saja yang keberadaannya dapat diketahui oleh manusia pada umumnya. Sebagian besar mereka justru tersembunyi di tengah-tengah khalayak ramai. Yang sebagian kecil itulah yang selama ini disebut sebagai nabi, rasul, avatar, wali atau sebutan lainnya. Yang sebagian besar dari mereka itu berwujud sebagai petani, buruh, pedagang, atau profesi-profesi lainnya yang kadang tidak dianggap oleh manusia awam. Yang jelas, kebanyakan mereka itu adalah manusia lugu, polos, dan jauh dari pamrih atau bebas dari keterikatan pada duniawi. Mereka hidup di dunia namun tidak hanyut oleh dunia. Oh, bagaimana mungkin manusia sempurna yang mengalami kematian dapat disebut wajib ada? Yang mengalami kematian itu jasad. Setiap jasad yang berjiwa pasti mengalami kematian. Dan kematian jasad itu mengikuti hukum biologis. Sudah ada mekanisme Tuhan yang mengatur kapan seseorang menemui ajalnya. Mekanisme ini tentu saja dengan izin dan kudrat iradatnya Tuhan. Dalam bahasa syariat, kematian itu dicabutnya nyawa oleh malaikat. Dalam bahasa makrifat, kematian adalah wujud dari kehendak sendiri untuk kembali menemui sang sumber kehidupan. Dengan jalan kematian itu manusia dapat menyempurnakan dirinya. Bagi orang yang sudah memahami mekanisme mati, ia akan menerima informasi kapan kematian itu datang. Para nabi menerima informasi kematian sehingga mereka sempat berpesan kepada anak-anaknya, misalnya Nabi Yakub. Bahkan sebenarnya, kedatangan maut itu harus diketahui, agar yang bersangkutan dapat segera berwasiat kepada kerabatnya. Begitulah yang masih sering dilakukan oleh beberapa orang tua di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, dan lainnya hingga pertengahan abad ke-20 yang lalu. Itulah yang saya dengar dari berbagai pihak. Mengapa sebagian besar kita sekarang atau hampir seluruh manusia pada zaman sekarang tidak mengenali kapan datangnya kematian? Hal ini disebabkan sebagian fungsi otak yang terkait dengan mekanisme pertahanan diri atau kelangsungan hidup sudah kita tinggalkan. Otak yang kita berdayakan dewasa ini sebagian besar terletak pada lapisan luar otak yang dinamakan neokorteks. Bagian inilah yang kita fungsikan untuk problem solving, pemecahan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan neokorteks kita mampu berimajinasi, memiliki ide-ide, dan menggunakan simbol-simbol dalam kehidupan kita. Perlu diketahui bahwa sebenarnya otak kita ini merupakan wujud perjalanan panjang dari sejarah evolusi otak manusia. Otak manusia berkembang sejak zaman munculnya hewan reptil, melata, di muka bumi ini hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, sebelum tubuh manusia hadir di bumi ini, otak manusia telah disiapkan oleh Sang Pencipta. Proses penyempurnaan otak itu bermula pada reptilia. Dan, proses ini terjadi semenjak 200 juta tahun yang lalu. Kemudian 50 juta tahun yang lalu terbentuklah otak mamalia, dan terakhir terbentuklah neokorteks puluhan ribu tahun yang lalu. Di dalam tengkorak kepala manusia, otak reptil ini menjadi batang otak yang berkedudukan tepat di bagian atas tulang belakang dan berada di dasar tengkorak. Tugasnya ialah menerima sinyal-sinyal yang berasal dari rangsangan dunia luar, mengatur semua fungsi pokok untuk kehidupan seperti mengatur dan mengontrol metabolisme tubuh, denyut jantung, dan respirasi atau pernapasan. Aspek kritis dari otak ini dalam hubungannya dengan hidup matinya makhluk hidup adalah untuk menjamin kelangsungan hidup. Otak reptil ini merupakan kedudukan, diri instingtif, bukan diri sadar. Meskipun demikian, manusia tak akan memiliki kesadaran tanpa otak reptil. Otak reptil ini diselimuti oleh lapisan otak yang disebut otak mamalia. Otak ini, selain berfungsi untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi yang bergerak antara otak reptil dan neokorteks, juga untuk mengarahkan perilaku emosi. Jadi, peran utama otak mamalia pada otak manusia adalah untuk memainkan emosi. Perasaan, kebencian, dan cinta kasih diatur oleh otak mamalia yang berada di antara lapisan otak reptil dan neokorteks. Dari sudut kejadiannya, emosi dapat terjadi sebagai respon atas sesuatu yang mengancam keselamatan tubuh fisik, atau respon terhadap imajinasi atau pikiran. Tanggapan terhadap pikiran dapat positif atau negatif. Sebenarnya otak hanyalah perangkat keras.
Artinya, otak hanyalah sarana untuk menghasilkan pikiran. Jadi, otak bukanlah pikiran. Tapi, pikiran tidak akan ada tanpa adanya otak. Dan ketiga lapisan otak ini berfungsi secara kolektif, secara bersama-sama, dalam suatu jaringan kerja yang disebut pikiran. Ada dua macam pikiran, yaitu pikiran nalar thinking mind, dan pikiran leluhur ancestral mind. Pikiran leluhur merupakan bagian terdalam dari diri kita. Pikiran ini tidak berkaitan dengan usaha, antisipasi, atau kepemilikan, akan tapi berkaitan dengan keberadaan. Inilah pikiran yang berkaitan secara langsung dengan rasa, emosi, dan insting. Oleh manusia modern, pikiran leluhur telah banyak ditinggalkan. Manusia modern lebih mengedepankan pikiran nalar yang bersifat verbal, analitik, dan rasional. Dengan pikiran nalar, manusia modern hidup terlepas dari pengalaman dan menggantungkan diri pada pandangan atau ide. Hidup demikian tentu saja terlepas dari alam. Sehingga, hidupnya terperangkap oleh bayangan masa lalu dan impian masa depan. Inilah yang menyebabkan diri terikat oleh ego, dan terpisah dari yang lainnya. Ini tidak berarti kita harus meninggalkan pikiran nalar agar dapat memahami mekanisme hidup dan mati kita. Tidak demikian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Jenar, untuk dapat mengetahui pintu kematian kita harus memiliki pengetahuan sejati, atau sering disebut sebagai ilmu sejati. Apa ilmu sejati itu? Marilah kita perhatikan kembali petikan pukul dari buku Syekh Siti Jenar, Makna Kematian, sebagai berikut. Ilmu berarti mengetahui kenyataan, yang bebas dari indera, melebihi lepasnya peluru. Hakikat ilmu sejati, terletak pada cipta pribadi, maksud dan tujuannya, disatukan adanya, lahirnya ilmu unggul, dalam keadaan sunyi jernih. Pintu hidup dan mati hanya dapat diketahui oleh ilmu sejati. Hanya saja untuk memiliki ilmu sejati kita harus mengeksplorasi pikiran leluhur. Inilah pikiran yang bebas dari indera. Pikiran yang tidak merupakan refleksi atau pantulan dari dunia luar. Pikiran ini berasal dari dalam diri, kesucian batin. Pikiran demikian bersifat holistik dan terintegrasi. Pikiran yang bersifat spiritual dan merupakan keberadaan itu sendiri. Di atas dijelaskan bahwa ilmu sejati atau ilmu unggul itu lahir dari keadaan sunyi dan jernih. Maksudnya, pikiran harus sunyi dari rangsangan yang datang melalui indera dan bersih dari tanggapan pikiran itu sendiri. Agar pikiran dapat menjadi sunyi dan bersih, pikiran harus dilatih. Bagaimana cara melatih pikiran? Jawabannya, bacalah Al-Quran yang ada di dalam dada, kalam tanpa tulis. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa di dalam dada ada Al-Quran. Dan Al-Quran yang ada di dalam dada inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Sungguh, Syekh Siti Jenar tidak ngawur bila dia mengatakan bahwa Al-Quran itu berada di dalam dada. Justru Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat nyata yang berada di dalam dada kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 77-79 disebutkan yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia, yang ada di dalam kitab yang terpelihara. Tiada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Silahkan diperhatikan, ternyata yang dapat menyentuh alias memahami Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang telah disucikan hati dan pikirannya. Bagaimana cara menyucikannya? Pertama, buanglah semua pikiran negatif. Dalam istilah sekarang, kita harus berusaha berpikiran positif. Yang disebut pikiran negatif adalah pikiran yang bisa menimbulkan stres atau tegangan dalam jiwa. Dinyatakan pada Al-Quran surah 16 ayat 98 bahwa ketika kita hendak membaca Al-Quran kita harus berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi, dalam hal ini kita tidak diperintah untuk membaca kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita diperintah untuk berlindung, bukan membaca kalimat perlindungan atau ta'awuz. Artinya, semua bentuk was-was atau pikiran negatif harus segera kita singkirkan. Kedua, segera aturlah napas dalam-dalam. Ya, napas perlu diatur agar bisa menjadi sarana untuk membuang racun yang ada di dalam tubuh maupun yang ada di dalam pikiran. Napas juga sarana untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk membuat fisik ini agar hidup saja, akan tetapi napas juga bisa menghidupkan jiwa kita. Ingat, napas adalah udara bersih yang kita hirup dan setelah tercampur dengan kotoran kita buang kembali. Maka, secara normal pernapasan juga merupakan mekanisme untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Napas kita juga berfungsi sebagai angin. Dalam bahasa Al-Quran angin disebut riyah. Kata riyah seakar dengan kata ruh yang fungsinya untuk menghidupkan jiwa manusia. Selain diperlukan untuk hidupnya tubuh jasmani ini, napas juga diperlukan untuk hidupnya jiwa kita. Pada saat kita lahir kita hidup dengan bernapas, dan akhirnya napas kita hembuskan pada saat kematian.
Napas ternyata tidak hanya menghirup molekul oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi di dalam tubuh, akan tetapi juga memasukkan zat hidup yang sangat halus. Zat hidup ini disebut sebagai prana, permana atau energi halus, subtle energy. Jika oksigen lebih terkait dengan kebutuhan tubuh jasmani, kalau permana berkaitan dengan kebutuhan tubuh jasmani dan tubuh batini atau jiwa. Bila energi halus ini habis atau tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup tubuh jasmani, maka kita akan mati. Ketika dilahirkan, kita sudah dibekali Tuhan organ-organ tubuh jasmani. Di antara organ tubuh itu ada yang berfungsi ganda, contohnya organ pernapasan. Organ ini berfungsi untuk menampung molekul-molekul oksigen dan permana atau prana ketika kita menghirup napas. Namun, setahun menjelang kematian seseorang, fungsi yang berkaitan dengan permana jadi melemah. Sehingga, pada akhirnya tidak ada lagi atau kurang sekali permana yang dapat dihirup ketika bernapas. Secara fisik, organ ini masih dapat dipakai bernapas, tapi sudah tidak mampu menghirup permana. Dalam ajaran mistik Jawa juga disebutkan bahwa ketika seseorang akan meninggal, maka setahun sebelumnya sudah ada tanda-tanda yang bisa diamati. Lalu, disebutkan adanya tanda-tanda 6 bulan sebelum kematian, 100 hari, 40 hari, sebulan, setengah bulan, seminggu, dan terakhir hari pada saat kematian. Jadi, memang ada proses menuju kematian yang bisa dikenali sejak 1000 hari sebelum hari kematian seseorang. Jadi, langkah kedua untuk membersihkan pikiran dan menyucikan hati adalah dengan cara melakukan meditasi atau zikir pernapasan. Sampai tahap ini tidaklah terlalu sulit, karena ini dapat dilakukan seperti senam atau olahraga pernapasan. Kita tarik napas dengan 5 kali hitungan, lalu kita berhenti pada 1 kali hitungan. Kemudian, kita lakukan hembusan napas dengan 7 kali hitungan, dan kita berhenti sejenak untuk 1 kali hitungan juga. Lakukan hingga 17 kali pada pagi hari sebelum matahari terbit. Pada saat itu amat bagus untuk menarik energi permana. Untuk teknik pernafasan banyak sekali, silahkan cari yang cocok dengan Anda. Ketiga, kita lakukan zikir kolbu kepada Allah. Kita cukup mengucapkan kata, "Ku," dalam hati ketika kita menarik napas, dan kata, "Allah," pada waktu mengembuskan napas. Antara menarik dan mengembuskan napas diusahakan ada jeda. Begitu pula pada hembusan dan tarikan. Pada pelaksanaan zikir kolbu ini, bukan hanya permana yang kita tarik ke dalam diri kita, tapi juga untuk membangkitkan kesadaran kita. Apa hubungannya zikir dengan kesadaran? Ketika kita menyebut asma Allah dengan lafadz hu maupun Allah, masuklah kuah atau daya ilahi ke dalam tubuh kita. Daya atau kekuatan Tuhan ini akan melenyapkan segala kekuatan negatif atau setan yang ada di dalam diri manusia. Dengan amalan ini kita melakukan proses pencucian diri dan akhirnya terciptalah pencerahan. Keempat, kita panjatkan doa kepada Tuhan sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan permohonanmu. Inilah rangkaian terakhir untuk pembersihan pikiran dan penyucian hati. Lalu, doa apa yang harus kita panjatkan kepadanya? Tentu saja doa tersebut yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Doa ini merupakan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu seperti yang difirmankan pada surah Toha ayat 114, "Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku." Ilmu yang dimaksud dalam doa ini ialah ilmu untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Bila dalam hidup ini kita dapat mengetahui kenyataan atau hakikat sesuatu, maka kita otomatis menjadi orang yang tercerahkan. Kita akan menjadi orang yang penuh ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini dan selamatlah jiwa kita. Dan itulah wujud ilmu sejati yang ada di dalam dada yang berasal dari Yang Maha Tinggi. Oleh karena telah mendapatkan ilmu dari Tuhan, maka ia akan merefleksikan ketuhanan di dalam dirinya. Dengan sendirinya ia merupakan wujud dari yang wajib adanya. Itulah manusia sempurna. Demikian tadi kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-6, jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.